Di tengah gejolak ekonomi global, pandemi COVID-19 dan ketidakpastian geopolitik internasional akibat perang, pemerintah di bawah komando Presiden Joko Widodo mampu mencapai pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%. Selama satu dekade terakhir, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang baik dengan tingkat inflasi yang melandai dan terkendali. Namun di akhir masa kepemimpinan Joko Widodo, deflasi dan turunnya kelas menengah menjadi catatan tersendiri bagi kinerja perekonomian pemerintah. Dalam diskusi FMB 9 Senin siang, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan dan pemulihan yang cepat saat menghadapi pandemi COVID-19 dan tekanan perekonomian global dalam satu dekade terakhir. Gangguan pertumbuhan ekonomi sebesar minus 2,7% saat pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu dapat diatasi pemerintah secara cepat. Dalam waktu 12 bulan, kontraksi ekonomi tersebut dapat langsung berbalik arah dan perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 3,7% tahun 2021. Berbagai program pemulihan ekonomi dan bantuan sosial dinilai Ferry mampu membawa perekonomian Indonesia kembali ke level 5%-an di tahun 2023 hingga saat ini. Selain itu, Ferry menambahkan membaiknya perekonomian pasca COVID membuat pemerintah bersama Bank Indonesia mengubah target inflasi sebesar 3 plus minus 1% menjadi 2 plus minus 1% pada tahun 2024. Kalau kita lihat secara umum, inflasi kita itu pada rentang yang sudah kita sepakati bersama gitu ya. Ini penting, kenapa? Karena bicara mengenai inflasi itu kita nggak bisa terlalu rendah karena nanti ada produsen yang akan terganggu. Tapi di sisi lain kita juga nggak bisa inflasi kita terlalu tinggi gitu. Kenapa? Karena nanti ada konsumen yang mungkin daya belinya terganggu gitu. Nah, di tengah-tengah atau keseimbangan antara produsen dan konsumen ini yang kemudian kita representasikan di dalam target inflasi. Ferry menambahkan tahun 2024 target inflasi sebesar 2 plus minus 1% dapat tercapai. Hal ini terlihat dari inflasi Agustus 2024 secara tahunan yang berada di angka 2,12%. Capaian tersebut adalah hasil dari menjaga distribusi dan pasokan pangan serta kerjasama yang baik antar daerah, Bank Indonesia, dan pemerintah pusat. Namun pemerintah dikejutkan dengan deflasi 4 bulan berturut-turut di akhir pemerintahan Joko Widodo. Terbaru di bulan Agustus ini, Badan Pusat Statistik BPS mengumumkan terjadi deflasi sebesar 0,03%. Kondisi serupa juga terjadi pada bulan Juli sebesar 0,18%, Juni dan Mei 2024 masing-masing sebesar 0,08% dan 0,03%. Pada Agustus 2024, terjadi deflasi sebesar 0,03% secara bulanan atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 106,09 pada Juli 2024 menjadi 106,06 pada Agustus 2024. Sementara itu, secara year on year, terjadi inflasi sebesar 2,12% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 0,87%. BPS juga mencatat kelompok kelas menengah Indonesia mengalami penurunan dari 57,33 juta pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024 karena pandemi COVID. Adapun kelompok menuju kelas menengah naik dari 128,85 juta menjadi 137,5 juta orang pada kurun waktu yang sama. Ekonom Indef Bustanul Arifin menjelaskan kelas menengah berperan sekitar 81,49% terhadap total konsumsi penduduk Indonesia. Oleh karena itu, jika terdapat gangguan terhadap daya beli kelas menengah, maka ekonomi Indonesia dipastikan terjadi tekanan. Daya beli dan entusiasme politik kelas menengah perlu dijaga intinya dan dipantau dengan data mikro, data survei lapangan, survei usaha sampai kepada manajer indeks dan lain-lain itu. Memang saya challenge Anda, saya ajak Anda nanti mungkin Pak Eko mampu menjelaskannya.
bahwa 4 bulan deflasi berturut-turut kemarin itu kayaknya ada maknanya. Bustano menambahkan penurunan kelas menengah adalah refleksi dari fondasi ekonomi Indonesia yang mengalami kegagalan transformasi dari sektor tradisional menuju sektor produktif karena tidak tersambungnya transisi pertanian dengan manufaktur atau industri pengolahan. Agung Happy, Dwi Prasetyo, Jakarta.